Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nisar Maulana, NIM 341952. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas yang diberikan. Langsung saja, mari kita mulai. Dalam sebuah produksi penerbitan pers, terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Yang pertama, strike news. Strike news atau berita langsung adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya. Biasanya berisi informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Strike news dibagi menjadi dua, yaitu hard news dan soft news. Lalu ada opinion news atau berita opini. Adalah berita yang berisi pendapat, pernyataan, komentar. Praktiknya berita opini itu memberitakan pernyataan narasumber seperti pidato, konferensi pers, atau ucapan pejabat, pengamat, atau orang masuk kategori newsmaker atau pembuat berita. Berita yang berisi pernyataan presiden, menteri, pengamat, gubernur, artis tentang suatu masalah adalah contoh berita opini. Lalu ada interpretative news atau berita interpretatif. Adalah berita yang dikembangkan dari strike news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkomentar. Jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Berita interpretatif adalah jenis berita yang mulai dikenal oleh kalangan wartawan ketika Rusty Mcdowell dari Northern University Amerika Serikat menulis buku berjudul Interpretative Reporting tahun 1938. Lalu explanatory news atau berita penjelasan. Disebut juga berita pengungkap. Jenis berita ini sifatnya menjelaskan secara detail dengan menguraikan sebuah peristiwa dengan data yang lengkap. Fakta dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat. Lalu ada depth news atau in-depth news. Adalah berita yang mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Lalu ada investigative news atau berita investigatif. Sama dengan explanatory news, interpretative news, dan depth news, berita investigasi merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada. Namun berita investigasi adalah berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, sebagaimana hasil polisi melakukan penyelidikan dan penyelidikan sebuah kasus. Lalu ada berita komprehensif, merujuk pada berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Dari segi konten, jenis-jenis berita antara lain berita politik, berita ekonomi atau info bisnis, berita olahraga, dan berita selebritis atau dunia hiburan. Lalu yang kedua ada di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Dalam pendirian media pers tidak ada syarat dan teknis tertentu, karena perusahaan pers disyaratkan berbentuk badan hukum, maka perizinan yang diperlukan adalah perizinan sesuai dengan badan hukum yang dibentuk. Untuk perusahaan pers, yang lebih perlu diperhatikan adalah mengenai aspek pemberitaan sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Sesuai pasal 12 UU Pers, perusahaan pers diwajibkan untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk penerbitan pers, ditambahkan nama dan alamat percetakan. Dari sisi pemberitaan, media online sebagai alat jurnalistik harus tunduk dan taat pada kode etik jurnalistik dan berpegang pada pedoman pemberitaan media siber. Selain itu, Dewan Pers menetapkan bahwa perusahaan pers tersebut juga harus mengacu pada standar perusahaan pers dan standar organisasi perusahaan pers. Jadi untuk perusahaan pers atau media online, saudara bisa diakui secara hukum dalam pendirian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni salah satunya adalah harus berbentuk badan hukum. Lebih jauh lagi, dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, media online harus tetap mengacu pada UU Pers, kode etik jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas jurnalistik sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu nomor 3, setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi, program atau maupun konten. Menurut Anda bagaimana merancang rubrikasi, program, atau konten yang baik? Menurut saya, untuk membuat konten yang baik, kita harus membuat konten orisinil dari
diri kita sendiri atau pemikiran kita. Lalu ciptakan konten yang dapat membuat para penikmatnya suka dengan apa yang kita buat. Mungkin itu menurut saya. Apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model konvergensi sebuah media. Konvergensi media merupakan keharusan bagi industri media cetak yang membuat perlunya rencana tindak lanjut, utamanya penguatan sumber daya manusia, juga peningkatan sarana prasarana bagi penerbit media cetak, sehingga perusahaan pers benar-benar mampu menguasai informasi dan teknologi. Jadi konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi bukan merupakan hal baru, tapi kata ini mulai mengalami pembaruan popularitasnya tahun ini dan menjadi pembahasan utama tentang tren komunikasi masa tahun depan. Contoh konvergensi di Indonesia salah satunya adalah Kompas yang menerbitkan kompas.com dan lain sebagainya, merupakan bentuk konvergensi media yang ada. Dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Mekanisme pendirian perusahaan media pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Bab 4 Pasal 9 yang berbunyi 1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. 2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan pada pasal 1 di atas bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2. Namun dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pers maupun dalam penjelasan pasal 9 ayat 2 tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum seperti apa yang harus dipilih. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.